Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa nafsi awwalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan juga mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Quran mensifati bulan Ramadan dengan penjelasan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Secara tersirat, ketika di sini bulan Ramadan lalu disifati dengan alladzi unzila fihi al-Qur'an, maka sesungguhnya kita diajak untuk merenung, kita diajak untuk melakukan introspeksi diri kita masing-masing, khususnya di bulan Ramadan ini, di mana di bulan ini diturunkan Al-Quran. Maka seberapa jauh interaksi kita selama ini dengan Al-Quran, seberapa dekat dan seberapa intens interaksi kita dengan Al-Quran, dan bagaimana kita betul-betul memfungsikan Al-Quran itu sebagai hudan linnas. Ini semua secara tersirat menunjuk dalam ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Maka dari itu, tentunya yang pertama dan yang paling mendasar adalah seberapa sering kita menyapa kalamnya, yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini dan secara umum di luar bulan suci Ramadan. Jangan-jangan Al-Quran kita beri sisa waktu, maka jangan heran ketika Al-Quran memberikan sisa kepada kita karena kita memberikan sisa waktu kepadanya. Na'udzubillah. Lalu kemudian seberapa jauh kita memahami isi kandungan Al-Quran, seberapa besar usaha kita untuk selalu mendekat dengan kalamnya. Ini semua harus kita jadikan bahan introspeksi kita agar ke depan kita semakin lebih baik. Di antara pesan-pesan Al-Quran ada satu surat yang sangat singkat dan kita semua sudah hafal, yaitu surah Al-Asr. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang terjemah maknanya adalah demi waktu atau demi masa, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, dan mereka saling berwasiat, saling berpesan di dalam kebenaran, dan saling berwasiat dan saling berpesan dalam kesabaran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Surat ini adalah berbicara tentang
bagaimana kita lulus dari kehidupan dunia ini sehingga kita bisa dinyatakan lulus hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat ini sesungguhnya belum berbicara tentang bagaimana sesungguhnya orang yang beruntung, karena di sini adalah target minimalis. Ketika bicara yang beruntung, maka dibicarakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Allah menyatakan dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya. Yang menarik dalam surah Wal Asri ini adalah orang-orang yang akan lulus, yang dia tidak akan mengalami kerugian, harus memenuhi 4 hal. Yang pertama yaitu kategori amanu, yaitu mereka memiliki pondasi keimanan. Lalu kemudian pondasi keimanan itu dibuktikan dengan amal salih, yaitu sesuatu yang konkret yang harus dia lakukan, yaitu wa'amilus shalihat. Dan yang ketiga adalah watawasau bil haq, yaitu saling berwasiat dalam hal kebenaran, watawasau bis sabr, dan saling berwasiat dalam hal kesabaran. Yang ingin kita angkat dalam kesempatan khutbah kali ini adalah aspek yang ketiga, yaitu watawasau bil haq. Jika kita baca terjemahan, maka yang kita temukan adalah saling berpesan atau saling berwasiat terhadap atau dengan kebenaran. Maka di sini sangat terkait erat dengan apa yang terjadi hari ini ketika kita melihat di media-media sosial betapa mudah para netizen, betapa mudah para warganet mengkritik orang lain, bahkan juga mengarah pada mengolok-olok dan lain sebagainya. Sesungguhnya terkadang yang disampaikan adalah benar, tetapi terkadang karena cara yang disampaikan kurang tepat, maka pesannya tidak tersampaikan. Maka di sini bisa kita lihat ketika Allah dalam firman-Nya menggunakan kata watawasau, yang kalimat watawasau itu adalah seakar kata dengan wassa, yang maknanya adalah berwasiat atau mewasiatkan. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah 132, Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka yang perlu kita ambil pelajaran, jika wassa adalah maknanya berwasiat, maka dalam derivasi tawasau di situ adalah saling berwasiat. Kita tahu bahwa wasiat adalah satu pesan penting, yang pesan itu biasanya disampaikan kepada orang-orang terkasih, yang itu juga dilandasi kasih sayang yang luar biasa. Maka pelajaran yang bisa kita petik adalah ketika menyampaikan kebenaran kepada orang lain, maka tentunya harus dilandasi betul-betul murni kasih sayang, bukan karena kepentingan apapun. Apalagi boleh jadi ada kebenaran yang ingin disampaikan, tetapi ternyata ada kepentingan terselubung, yaitu kebutuhan dirinya sendiri. Ini yang jangan sampai kita lakukan, karena ini tidak termasuk dalam pesan watawasau. Karena watawasau ini harus dilandasi dengan kasih sayang yang tulus, dan itu betul-betul kebenaran yang disampaikan, tentunya dengan cara-cara yang bijak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya ayat yang singkat ini mengajarkan pola komunikasi yang luar biasa kepada kita. Jadi menyampaikan kebenaran tidak dengan cara marah-marah, tetapi dengan cara wasiat, yaitu pesan yang penting yang disampaikan dengan lemah lembut dan didasari dengan kasih sayang yang tulus. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, ketika kita ingin menyampaikan kebenaran lalu saling berpesan dalam hal ini, maka kasih sayang itu menjadi sangat penting. Belum lagi dilanjutkan dengan ungkapan yang terakhir, yaitu watawasau bis sabr. Maka untuk menyampaikan kebenaran dan juga menerima kebenaran, maka dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing langkah kita, sehingga kita betul-betul termasuk orang-orang yang tidak rugi dalam menjalani kehidupan dunia ini, dan kita termasuk orang-orang yang bisa melakukan 4 hal ini, yaitu amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.